Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Tombo ati iku limo sakwernane, maca Quran angen-angen sak maknane. Kaping pindho wong kang saleh kumpulono, kaping telu salat wengi lakonono. Selawatan. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Kaping papat kudu weteng ingkang luweh, kaping limo zikir wengi ingkang suwe. Salah suwijine lamun bisa ngelakoni, insyaallah Gusti Allah nyembadani. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mitra tercinta Suara Giri yang berbahagia, alhamdulillah wa syukrulillah, pagi hari ini kita kembali berjumpa di udara Suara Giri dan kita akan ngaji bareng. Kita akan tadarus maca Quran angen-angen sak maknane. Kita akan bersolawat, kita akan bersilaturahim lewat udara. Semoga ini nanti bisa lancar dan moga-moga semuanya merupakan amal soleh kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Sekarang ini termasuk bulan Dzulhijjah 1444 Hijriah. Pada awal bulan Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, ini adalah hari-hari yang sangat baik untuk beramal soleh, karena di hari-hari 10 awal Dzulhijjah itu amalan-amal
lan itu senantiasa disenangi oleh Allah, sangat dicintai oleh Allah. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus sholihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam." yakni ayyamal ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi ya. Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Rasulullah SAW menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun. Jadi amalan itu apa ya? Puasa, bersedekah, baca Quran, sholat sunat, apapun. Terutama nanti ketika tanggal 9 Dzul Hijjah, yang pada saat itu disebut sebagai hari Arafah, maka puasanya disebut sebagai puasa Arafah. Dan siapa yang berpuasa pada hari Arafah itu tanggal 9 Dzul Hijjah, yang pada saat itu jamaah haji seluruh dunia sedang wukuf di Arafah, maka puasa 1 hari itu menghapuskan kesalahan ataupun dosa-dosa setahun sebelumnya dan dosa-dosa ataupun kesalahan-kesalahan setahun yang akan datang ya, bayangkan itu. Kemudian nanti ada malam takbir. Malam takbir itu pada hari raya Idul Adha ya, itu ya. Sementara orang-orang yang melaksanakan ibadah haji pada malam 10 itu, yaitu dari Arafah menuju Mina, menginap dulu di Muzdalifah. Setelah itu besoknya sudah sampai di Mina, itu melempar jumroh akobah ya, melempar jumroh akobah, dan sekaligus juga bagi yang berhaji haji qiron ataupun haji tamattu, maka diwajibkan menyembelih binatang, yaitu membayar dam atau hadiah, nah itu ya, dan seterusnya. Nah, untuk kita yang ada di luar tanah haram, yaitu yang tidak haji, ya biasa sholat Id, kemudian ada khutbah Id, khutbah dulu ya, sholat dulu baru khutbah, kemudian berkurban baik dengan domba, kambing ataupun dengan sapi, karena di kita kan tidak ada itu onta itu ya, ontanya di kebun binatang, malah dihukum kalau kita mengambil onta di sana ya. Jadi itu semuanya merupakan amal-amal yang soleh, bahkan kurbannya
atau sholat idnya menurut sebagian madhahibil arba'ah yaitu Imam Hanafi itu merupakan wajib. Tapi kalau yang jumhur ulama itu adalah sunat muakkad. Tapi bagi yang melaksanakan ibadah haji itu seperti yang di dalam hadis disebutkan, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Antara satu umroh dengan umroh yang lain itu di tengah-tengahnya itu merupakan kafarah, merupakan tebusan dari kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kita. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah, tidak ada pahala lain yang pantas kecuali surga. Nah, ini semuanya ternyata ada hubungannya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah nenek moyang dari junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba sekarang dibaca tentang bagaimana di antara ayat-ayat yang menerangkan cerita tentang Nabi Ibrahim, yaitu surat Al-Baqarah 124. Jadi surat Al-Baqarah juz 1 ayatnya 124. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama Qala inni ja'iluka linnasi imaman Qala wa min dzurriyyati Qala la yanalu ahdil zalimin. Kalau di Quran sini fa'atammahun itu wakof, nanti wakofoh. Terus ja'ilu kalin nasi imaman itu juga wakof. Wa min dzurriyyati wakof. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun Qala inni ja'iluka linnasi imama Qala wa min dzurriyyati Qala la yanalu ahdil zalimin. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Ya Allah berfirman, sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh umat manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi
janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Ini Nabi Ibrahim diberikan ujian. Wa idzibtala Ibrahim rabbu bikalimatin fa'atammahun. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Nah, ini ujian-ujian itu apa? Jadi Nabi Ibrahim ini seorang nabi yang sebagai pemimpin ataupun sebagai perintis lah ya tentang Tuhan dengan berbagai dalil yang diungkapkan, bahkan dengan berbagai macam bukti ya, atau kalau bahasa sekarang dengan berargumentasi. Jadi tidak hanya kamu harus percaya bahwa Tuhan itu satu, tidak hanya begitu. Kamu harus percaya bahwa Tuhan itu Allah. Itu ya sudah betul itu. Semua nabi-nabi memang mengajarkan bahwa tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Itu semua dari mulai nabi yang pertama sampai zamannya Nabi Ibrahim. Tapi ya tidak ada perintisan, semacam perintisan pembuktian ataupun argumentasi yang menjurus ke sana. Nah, sementara Nabi Ibrahim mulai kecil sudah begitu. Dari mulai jadi beliau ini oleh Allah ditakdirkan untuk berpikir ya, siapa sebenarnya Tuhan itu. Karena pada saat itu di kampung halamannya di daerah, kalau sekarang itu Irak ya, kalau dulu Babilonia itu orang-orang yang disembah itu patung, berhala. Jadi tidak menyembah Tuhan yang sebenarnya. Ya, Nabi Ibrahim melihat bintang, mungkin ini bintang ini Tuhan kita gitu ya. Nah, ternyata kemudian surup subuh hilang semua. Masa enggak betul, masa Tuhan hilang ya. Terus pada saat tertentu melihat bulan ya, bulan yang terbit ya, kemudian dilihat lama-lama juga surup. Ya ini enggak betul. Kemudian siang-siang, wah ini mungkin yang Tuhan ini yang berkuasa ini, matahari. Ternyata matahari juga hilang. Ternyata oleh Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu masih kecil sudah diberikan hidayah, kemampuan untuk berpikir siapa Tuhan yang sebenarnya, yaitu Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Nah, sampai-sampai suatu ketika Nabi Ibrahim itu semacam berdebat gitu ya dengan seorang raja namanya Raja Namrud tentang siapa Tuhan itu. Coba dibaca di Al-Quran surat Al-Baqarah berapa tadi? 258 ya. Ini nih. Ya ini coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Ini berdebatnya dengan Raja Namrud ini. Coba saya baca. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya? Karena Allah telah memberinya kerajaan atau kekuasaan ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Jadi di hadapan siapa itu? Namrud, sopo sebenarnya Tuhanmu itu siapa? Dijawab, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Kata si Raja Namrud, dia berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Jadi kemudian ada dua orang budak. Jadi dulu itu kan orang ada yang diperbudak, itu dua orang. Ini yang satu aku hidupkan, yang satu saya matikan, yang satu dibunuh. Maka dia berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka coba terbitkanlah ia dari barat. Fabuhital ladzi kafar, ya. Maka bingunglah orang yang kafir itu. Jadi Rojo bingung. Karena Nabi Ibrahim mengatakan kalau Allah Tuhanku itu menerbitkan matahari dari timur, nanti terbenamnya di barat, terus Rojo di Sumbari, ya. Sekarang ganti, ya, matahari terbitkan dari barat, nanti surupnya di sebelah timur. Maka bingunglah orang yang kafir itu. Jadi orang yang kafir itu Namrud. Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Ternyata malah marah itu siapa itu? Si Namrud itu marah. Nabi Ibrahim akhirnya dibakar, disuruh bakar itu di 3 hari 3 malam. Itu kan termasuk ujian yang diberikan oleh Allah. Tapi dibakar, ya, semuanya orang jogo-jogo, jangan sampai melayu, jangan sampai lari Ibrahim. Semuanya bawa pedang, pakai macam-macam. Nah, ternyata 3 hari 3 malam dibakar sampai apinya itu padam. Nabi Ibrahim tenang saja, tidak terbakar, tidak terluka, dan baju-bajunya pun tidak ada yang robek. Karena memang oleh Allah dikatakan, Qulna ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadi Allah memerintahkan kepada api, ya, bikin saja kamu menjadi dingin, dan Ibrahim yang sekaligus juga aman dan selamat. Sehingga mereka tambah ngamuk itu. Nabi Ibrahim kemudian diusir, dibalangi batu begitu.
Akhirnya Nabi Ibrahim sampai ke Syam yang sekarang itu ya, ke daerah Palestina gitu, di daerah Baitul Maqdis itu. Nah, Nabi Ibrahim tetap berjuang itu di sana. Nah, di antaranya argumentasi yang diberikan oleh Nabi Ibrahim kepada kaumnya yang jahiliyah yang menyembah patung itu, di antaranya ini di dalam surat apa tadi, Anbiya ya, di dalam surat Al-Anbiya ayat 55 ya. Ini coba dibaca ayat 53 ya, sampai ayat 70 nanti. 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahunna wa ana ala dhalikum minasy syahidin. Wa tallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Faj'alahum judhadan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un. Qalu man fa'ala hadha bi'alihatina innahu laminal zalimin. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Qalu a'anta fa'alta hadha bi'alihatina. Qalu a'anta fa'alta hadha bi'alihatina ya Ibrahim. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Farja'u ila anfusihim faqalu innakum antumul zalimun. Summa nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantiqun. Nah, jadi ceritanya
secara singkat begini. Nabi Ibrahim itu kan sudah ngobrak-obrak orang yang nyembah patung itu. Tapi ternyata masyarakat masih tetap saja tidak mau untuk keluar dari persembahan seperti itu. Karena ini nenek moyang begitu ya, kita ikut saja gitu ya. Nyembah patung dianggap nyembah Tuhan. Suatu ketika masyarakat pada saat itu berhari raya ya, berpesta di pantai yang agak jauh dari tempatnya, Nabi Ibrahim masuk kuil, masuk tempat persembahan terhadap patung itu. Nabi Ibrahim membawa kampak ya, kampak apa kapak itu, pecok ya, bawa pecok besar gitu. Tadi semua patung-patung yang banyak itu dikeprui semua, hancur. Tinggal satu yang pimpinannya patung itu, yang besar gitu ya, yang besar. Itu dikalungi dengan kapak itu, dengan kampak itu oleh Nabi Ibrahim, dikalungi begitu. Seorang sore begitu pulang dari pesta di pantai itu, mereka pulang mau nyembah patung-patung itu. Ternyata kok hancur ini. Oh, ini ada anak muda namanya Ibrahim itu yang biasa ya obrak-obrak orang nyembah pada patung ini. Wah, itu dicari, akhirnya dicari betul. Dicari. Kemudian Nabi Ibrahim dituarap orang banyak itu. Kemudian di sini ada ayat 62. Qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Mereka berkata, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, hei Ibrahim? Dijawab oleh Nabi Ibrahim, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Ibrahim menjawab, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Jadi sambil Nabi Ibrahim itu menunjuk dengan jarinya, tapi menggok ndak kenceng begitu. Jadi yang ini jarinya itu ndak kenceng pada patung besar yang ditunjuk itu, tapi menggok kembali kepada dirinya. Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara. Itu ya. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumul zalimun. Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, sesungguhnya kamulah yang mendolimi diri sendiri. Gitu. Summa nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantiqun. Kemudian mereka menundukkan kepala lalu berkata, engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Nah itu ya. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Ibrahim berkata, mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah
Afala taqilun, celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Tidakkah kamu mengerti? Nah, jadi balik wong bisu ndak bisa apa-apa malah kamu sembah. Nah, apakah kamu ndak ngerti, tidak berpikir? Malah ngamuk ini apa? Rakyatnya, terutama dipimpin Raja Namrud tadi. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat. Nah, dibakar Nabi Ibrahim mungkin seperti kambing guling gitu ya. Itu diikat ya, sambil ditabuki orang banyak terus dibakar. Tapi oleh Allah Nabi Ibrahim diewangi. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah berfirman, hei api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami Allah ya menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Orang nyembah patung itu lucu ya. Tapi yang agak pinter-pinter di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya golongan Abu Jahal, Abu Sufyan pada saat itu. Ketika umat Islam pada saat itu dipimpin oleh Sayyidina Ja'far bin Abu Thalib untuk berhijrah ke Ethiopia, ke Habasyah, yang rojonya pada saat itu Rojo Najasyi. Sudah sampai di sana, katakanlah minta suaka lah. Akhirnya ya disuruh cerita. Ternyata orang Mekah yang masih jahiliyah itu mengutus seorang pada saat itu yang masih kafir, Amr bin As, untuk menuju ke Habasyah agar Rojo Najasyi itu mengusir atau memulangkan orang-orang Islam yang diberikan suaka pada saat itu. Di antara yang ditanyakan kepada pimpinan daripada orang jahiliyah, yaitu pada saat itu ya, Amr bin As, masa Tuhannya ini umat Islam itu satu, masa kamu punya Tuhan banyak kok nggak berani, takut ya. Dan akhirnya kenapa kalian kok menyembah berhala? Kenapa kalian kok nyembah reco? Itu dijawab, pinter jawabnya, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ya, mereka sebenarnya percaya kepada Tuhan, kepada Allah. Kami sebenarnya tidaklah kami menyembah kepada berhala-berhala kami itu, kecuali berhala kami itu ya supaya mendekatkan kami lebih dekat kepada Allah. Itu. Padahal ya tidak ada yang seperti itu, hanya pura-pura saja. Jadi ya karena cerdasnya agak pinter, jadi jawabnya tidak langsung seperti umatnya Nabi Ibrahim pada saat itu. Sebenarnya kami tidak menyembah patung-patung ini, hanya patung-patung ini yang bisa mendekatkan kami lebih dekat kepada Allah. Karena pada saat itu orang Mekah juga kenal Allah tapi tidak mau menyembah Tuhan, tidak mau menyembah Gusti Allah. Nah, itu. Nah, termasuk juga ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam tentang apa itu ya, bahwa nanti terjadi kiamat, semua
semua manusia akan dibangkitkan, dihidupkan kembali oleh Allah. Itu di surat Al-Baqarah ayat 259. Bukan 260 ya, ini coba ya. Jadi Nabi Ibrahim itu memang cerdik, oleh Allah diberikan akal yang jenius ya, sehingga perkara-perkara yang gaib pun masih ditanyakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا wa'lam annallaha azizun hakim. Terjemahnya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum percayakah engkau? Dia Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang dan mantap. Ya Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian, kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu terus mencari kebenaran. Jadi suatu ketika seperti di dalam ayat tadi disebutkan, Nabi Ibrahim itu sebenarnya sudah yakin ajaran yang diberikan oleh Allah tentang keyakinan bahwa suatu saat akan terjadi kiamat, baik kiamat sughra di mana semuanya mati dan dikubur, ataupun kiamat kubro yang semuanya juga terjadi kehancuran dan semuanya dimatikan oleh Allah. Tapi oleh Allah kemudian dijelaskan bahwa nanti akan ada hari kebangkitan. Makanya kiamat itu kan bangkit, dari bangkit, ba'as itu ya. Kebangkitan jasmani dan rohani manusia akan dibangunkan. Semuanya termasuk kita-kita ini, termasuk Nabi Ibrahim. Lantas Nabi Ibrahim ngelamun, gimana Tuhan engkau menghidupkan orang yang semuanya sudah mati? Nah ini apa? Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum percayakah engkau? Apakah kamu tidak beriman? Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang, mantap. Maka Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu. Jadi 4 orang burung ini, kalau saya dulu mendengarkan kiai-kiai itu,
4 itu ayam jago, kemudian burung merak, burung dara, dan apa itu ya, hitam itu apa? Gagak gitu. Itu oleh Allah disuruh untuk, ya tentunya dibelah dulu ya, dicincang semuanya jadi satu, jadi apa ya, jadi satu, semacam jadi bakso begitu ya. Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian. Jadi disikar dari 4 itu, sudah campur karu-karuan itu. Kemudian panggillah mereka, mungkin ya, hei jago gitu ya, hei apa itu, burung dara, wahai burung merak, gagak gitu ya, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan ternyata memang walaupun sudah hancur semuanya menjadi satu ya, tapi kemudian dijadikan 4, ditaruh di gunung bagian utara, ada yang ditaruh di gunung bagian timur, selatan, dan barat. Dipanggil satu persatu, ternyata langsung saja berdiri dan lari datang kepada Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ya sebenarnya sudah percaya, sudah mantap. Akan tapi karena beliau ini oleh Allah diberikan tugas untuk menjelaskan kepada umat supaya tenang, supaya tabah, maka beliau kemudian minta bukti bagaimana Allah menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Ya, itu. Dan memang nanti ketika di hari kiamat itu nanti kita pasti akan hidup kembali. Kalau ndak percaya ini ya ndak percaya akhirat. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Dan trompet atau sangkakala kebangkitan ditiup, yang niup ini malaikat Israfil. Tiba-tiba semuanya bangkit ya, termasuk saya, termasuk siapa saja, tidak ada yang tidak, dari kuburnya masing-masing ya. Kemudian hidup, kemudian dikumpulkan di mahsyar ya. Kalau bahasa Jawa disebut oro-oro mahsyar. Dan kita nanti ke sana itu. Dikasih buku catatan amal ketika kita hidup di dunia. Ada yang menerima dengan tangan kanan, itu pasti orang ini akan selamat, orang ini akan bahagia, orang ini akan dimasukkan surga. Tapi ada yang nerimo kitabnya, yang menjadi catatan yang diturunkan dari Loh Mahfud itu dengan tangan kiri, bahkan ada yang diselinting di punggung karena tangan kanan tidak bisa apa-apa. Nah, ini menunjukkan bahwa orang ini pasti akan sengsara, pasti akan masuk neraka. Nah itu ya, itu kita nanti dihidupkan tidak hanya rohani saja. Memang ada sekte dari Islam Mu'tazilah itu menganggap bahwa nanti bangkit juga, tapi yang bangkit itu hanya rohnya saja. Tapi untuk yang lain-lain Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yakin bahwa yang bangkit itu nanti bukan hanya rohnya, tapi jasmani dan rohani. Seperti contohnya Nabi Ibrahim yang seakan-akan meragukan tadi itu, padahal hanya ingin supaya lebih mantap. Ya, hewan-hewan yang sudah dicincang, ditaruh di 4 gunung, dipanggil satu-satu, semuanya bangkit. Tidak hanya rohnya saja yang datang kepada Nabi Ibrahim, tapi jasmani dan rohani. Jadi itu
ujian Allah diberikan Nabi Ibrahim bisa dilaksanakan dengan baik. Kan ayat wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ya di antaranya berjuang untuk tauhid dan sekaligus ada lagi oleh Allah Nabi Ibrahim diperintah untuk apa ya, termasuk potong rambut itu potong rambut, terus mencukur jenggot ya, termasuk mencabut apa itu bulu di ketiak, sunat itu oleh Allah pertama kali diperintahkannya yaitu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama bayangkan itu Nabi Ibrahim pada saat itu masih mungkin ya masih belum pakai golok atau beladi yang apa itu tajam mungkin ya, karena teknologi pada saat itu kan masih jauh ya, mungkin ya sakit gitu, tapi dilakukan disunat-sunat sendiri dan beliau sudah besar. Sawan bayangkan aja. Nah, itu diantaranya. Termasuk juga oleh Allah Nabi Ibrahim alaihissalam, karena beliau ini memang menjadi orang yang sangat rajin ya, sehingga mempunyai peternakan yang beribu-ribu, punya kambing sebanyak lebih daripada 1000. Itu oleh Allah disuruh mengorbankan itu. Ya kita masih belum jelas ya apakah pas Idul Adha begitu apa di bulan yang lain. Tapi yang jelas sebenarnya syariat berkorban itu sudah ada di zaman Nabi Adam. Nabi Adam memerintahkan kepada 2 putranya, Qabil dan Habil. Qabil karena memang bertani, jadi kurbannya itu dengan hasil pertaniannya ditaruh di atas bukit begitu. Habil dari hasil peternakannya, punya apa itu domba besar begitu, ditaruh juga di atas bukit, tapi tidak disembelih ya, ditaruh aja. Kalau memang kurbannya itu diterima oleh Allah, ditunjukkan dengan bahwa kambing ataupun hasil pertanian si Qabil itu disambar dengan api gitu ya. Jadi tidak pakai disembelih pada saat zaman Nabi Adam. Nah, baru zaman Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk berkorban. Ternyata kurbannya itu ada 1000 ekor kambing atau domba. Itu semuanya dikorbankan, sampai kaumnya itu mengatakan, Ibrahim kok banyak sekali, kan cukup 1 saja kok 1000. Kata Nabi Ibrahim, iya karena yang memerintahkan itu Allah. Apa enggak cukup 1? Pokoknya kalau diperintah oleh Allah, saya lakukan yang terbaik ya. Jadi 1000 domba itu dikurbankan semuanya. Dan kemudian Nabi Ibrahim, kalau misalnya saya nanti punya anak, oleh Allah diperintahkan untuk mengorbankan anak itu, saya akan taat. Nah, itu ya. Memang pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam belum mempunyai putra, baik dari siapa itu, Siti Sarah ataupun dari Siti Hajar. Padahal sudah sepuh. Nabi Ibrahim mengatakan begitu, kalau nanti misalnya ketika saya punya anak dan oleh Allah diperintahkan untuk mengorbankan, ya saya korbankan. Gitu Nabi Ibrahim. Ya, tidak tahu itu sebagai ungkapan taatnya apa sebagai apa gitu ya. Nah, ternyata suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mempunyai putra yang pertama, Nabi Ismail alaihissalam. Itu ya Siti Sarah, padahal Siti Sarah itu istri yang pertama
masih belum punya. Akhirnya Siti Sarah kan tidak enak itu ya. Akhirnya diminta, dan itu diperintah oleh Allah supaya Siti Hajar dan Ismail yang masih menyusu pada saat itu oleh Nabi Ibrahim harus dibawa ke tempat yang jauh, yaitu di Mekah, yang pada saat itu Mekah masih kosong, belum ada apa-apa. Jadi tidak ada sumber air, juga tidak ada tanam-tanaman, ya, gung lewang-lewung kalau bahasa Jawanya itu ya. Ya, siapapun tidak akan betah ke sana. Tapi oleh Allah, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk datang ke sana, menempatkan Siti Hajar dan Nabi Ismail yang masih menyusui itu di tempat yang sekarang menjadi Ka'bah itu. Memang sudah ada dulu Ka'bah, tapi tinggal ininya saja, mungkin hanya tandanya saja. Hancur di zaman Nabi Nuh alaihi salam ketika terjadi banjir bandang. Nah, ternyata tidak lama kemudian Nabi Ibrahim mendatangi Nabi Ismail. Tadinya kan ditinggal itu ya, ditinggal balik ke Palestina ya, balik ke Palestina. Tapi Nabi Ibrahim ya kasihan, ditanya oleh siapa itu, Siti Hajar, Ibrahim ini karmu dewe apa dari Tuhan? Diam saja. Nah ini, apakah hendak sampean, apakah hendak Tuhan? Saya harus di sini, sampean pergi. Dijawab dari Allah, perintah Allah. Nah kalau begitu saya yakin, karena yang memerintahkan Allah, pasti saya diberikan kehidupan oleh Allah di sini. Nabi Ibrahim pergi di tikungan, di gunung-gunung begitu ya, pada saat itu belum seperti sekarang Mekah. Nabi Ibrahim kemudian berdoa menghadap ke arah kiblat, yaitu Ka'bah itu. Menghadap ke arah kiblat sambil berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya mungkin sambil berlinang air mata ya, Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anak tercintanya. Kemudian beliau berdoa, Rabbana du Gusti, saya telah meletakkan bagian anak cucu saya di daerah yang tidak ada tanam-tanaman, yang gersang, yang tidak ada apa-apa. Ya Allah, moga-moga mereka ini liyuqimus sholata, agar mereka nanti menjadi orang-orang yang mendirikan atau melaksanakan sholat. Dan moga-moga mereka nanti sebagian manusia senantiasa rindu datang kepada anak cucu sini. Dan moga-moga mereka mendapatkan buah-buahan agar mereka bisa bersyukur. Wah, itu sudah. Akhirnya 14 tahun kemudian Nabi Ibrahim datang lagi ke Mekah itu. Datang itu kepada Nabi Ismail, aku mendapatkan wahyu dari mimpi. Inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Ibrahim, aku di dalam mimpiku diperintah untuk menyembelih engkau. Gimana? Apa pendapatmu? Ternyata Nabi Ismail yang masih sekitar umur 14-an tahun atau bahkan kurang, itu mengatakan kalau memang itu diperintah oleh Tuhan, saya tidak ada masalah, saya insya Allah akan sabar. Nah, akhirnya ya betul dibawa ke Mina, antara Mekah dengan Mina itu kita kira-kira 7 kilo itu, kira-kira supaya Siti Hajar tidak tahu barangkali ya, datang ke sana.
Nabi Ismail dimiringkan gitu dan dikasih kain. Nabi Ibrahim kemudian menyembelih, tidak mempan, padahal Nabi Ibrahim sudah mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia tetet tidak mempan. Itu takdir Allah. Nabi Ismail jawab, La ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu. Tiba-tiba dari kejauhan ada malaikat yang membawa kambing besar. Sudah dia sama malaikat kemudian Allahu Akbar walillahil hamd. Sudah Ibrahim, cukup, kamu telah melaksanakan ujian atau perintah dari Allah. Ini diganti dengan kambing. Akhirnya ya kambing yang disembelih pada saat itu. Ya akhirnya ya tidak kehilangan anak, tapi justru kambingnya mungkin sekarang itu ya satian gitu ya. Tidak tahu pada saat itu ada guli apa enggak itu ya. Jadi dimakan sendiri. Nah, itu makanya kemudian banyak sekali ujian yang diberikan oleh Allah dan bisa dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga disebutkan wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ya, ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa kalimat, ya, diantaranya yang saya ceritakan tadi itu berat sekali itu. Oleh Allah kemudian dikatakan qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Nah, itu ya. Nah, sekarang kamu aku jadikan imam bagi manusia. Jadi maksudnya imam itu sebagai ya imam sebagai pemimpin masalah agama, sebagai panutan lah, sebagai panutan. Nabi Ibrahim jawab qala wa min dzurriyyati. Ya Tuhan, semuanya termasuk bagian anak cucu kami supaya jadi pemimpin seperti aku. Kata Allah, qala la yanalu ahdidz zalimin. Nah, maka untuk yang walaupun itu anak cucu tapi yang zalim tidak akan mendapatkan janjiku, yaitu sebagai pemimpin agama. Jadi yang zalim tidak dapat. Itu ternyata memang putra putri ataupun anak cucu Nabi Ibrahim itu kan banyak ya. Dari Nabi Ismail ya menurunkan Nabi Muhammad SAW. Dan dari Nabi Muhammad ini pun ada Abu Lahab, Abu ya itu ya, Abu Thalib itu kan tidak masuk itu. Kalau dari Siti Sarah, Nabi Ibrahim mempunyai anak bernama Nabi Ishak. Nah, Nabi Ishak ini mempunyai putra namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub inilah Nabi Israel ya, Nabi juga, tapi namanya Yakub alias Israel. Mempunyai 12 anak, itu cikal bakal daripada Bani Israel. Dan Bani Israel itu akhirnya juga jadi pemimpin, jadi nabi, jadi rasul, jadi rojo. Tapi banyak juga yang nakalan. yang nakal-nakal ini justru banyak menjadi Yahudi dan sebagainya itu. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidz zalimin. Nah, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Nabi Ibrahim ini adalah ya ternyata tidak lepas ya para nabi termasuk Nabi Ibrahim itu di samping mohon kepada Allah supaya diberikan keselamatan, diberikan umatnya itu bisa baik, menjadi orang-orang yang beriman,
tapi juga tidak melupakan untuk mendoakan anak cucu. Dan doa Nabi Ibrahim itu sangat mustajab, sangat mabruk lah, ya. Tapi tidak semua langsung diberikan, lama itu ya. Jadi antara Nabi Ibrahim dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang didoakan supaya nanti ada seorang Rasul yang bangkit, itu ternyata sekitar 3.500 tahun kemudian baru dikabulkan doanya Nabi Ibrahim. Makanya kalau kita berdoa, mungkin doa kita kepada Allah itu langsung sak-dek sak-nyet, nah ya. Tapi juga ada yang doa kita kepada Allah itu sebenarnya semuanya mustajab, hanya seakan-akan tidak diterima, tapi justru mendapatkan hal yang lebih baik sesuai dengan kehendak Allah. Tapi ada yang doa-doa kita itu baru diterima ketika sekian ribu tahun seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ternyata Nabi Ibrahim itu diberi pangkat sampai menjadi ulul azmi dan sekaligus menjadi imamnya umat manusia itu, karena beliau memang oleh Allah diberikan ujian-ujian yang berat. Dan Nabi Ibrahim itu sabar dan bisa melaksanakan semua ujian-ujian itu dengan baik. Wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun, itu ya, itu diantara pelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana minal ayati wa dzikril hakim. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa minan nari sitran wa hijaba wa 'alas sirati nura wa fil jannati rafiqa wa ilal khairati kulliha dalilan wa imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.